Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Nabila Suganda, mahasiswa Uninus, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 8, yang saat ini sedang melakukan penelitian untuk skripsi dengan judul Komunikasi Interkultural dalam Organisasi Safinatus Salam Tim Usaha Ternate dalam beradaptasi di Kota Bandung. Baik, di sini saya dengan Bapak siapa? Bapak Sardin selaku pembina dari organisasi S3. Saya ingin menanyakan sejarah berdirinya organisasi S3, Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan telah datang jauh-jauh dari Uninus sekolah kami. Dan hari ini Bapak memperkenalkan diri Bapak dulu. Bapak lahir di NTT, Ternate, 5 April 1988. Bapak di satu sisi merantau ke sini pada tahun 1999, memasuki 2000 pada tahun ketika Soeharto dilengsarkan, dan B.J. Habibie naik menjadi seorang presiden pada saat itu. Di masa transisi itu, alhamdulillah kami pun ke sini berjuang. Di satu sisi baru kenal yang namanya daerah Jawa, karena di daerah kami itu banyak mayoritas Kristen Katolik, sehingga menyebabkan kami harus ingin hijrah ya untuk mencari suasana baru. Salah satunya yang kami lihat di sini banyak umat Islam, ya, ternyata banyak saudara kami yang ada di sini. Sehingga pada tahun 2000 itu kami pun di sisi lain kami ditempatkan di pondok pesantren, begitupun disuruh untuk belajar. Saya pun pada tahun 2000 sampai 2007 alhamdulillah saya pun menyelesaikan studi sampai dari tingkat SD, SMP sampai SMA di Kota Bandung. Di situ alhamdulillah saya bergaul dengan teman-teman yang ada di Kota Bandung dan saya rasa nyaman sekali. Dan karena apa, di satu sisi ternyata di sini banyak umat Islam. Lalu pada tahun 2007 saya pun pulang ke NTT membawa sekitar 250 orang anak datang ke Jawa ataupun di Bandung. Tujuannya agar supaya apa? Agar supaya mereka bisa menuntut ilmu dan kembali ke kampung halaman untuk memberikan perubahan di kampung halaman. Dan hari ini alhamdulillah dengan berjalannya waktu, saya di satu sisi tahun 2008 saya pun masuk ke kampus, yaitu di kampus STI Siliwangi yang sekarang sudah pindah di Brigif. Pada saat itu saya alhamdulillah menempuh jurusan ekonomi syariah yaitu S1, dan saya lulus pada tahun 2012. Dan tahun berikutnya saya itu pingin dapat orang Sunda tapi hese gitu ya, karena kan mungkin wajahnya berantakan, kurang bagus, masih direnovasi ya, masih berantakan, sehingga menyebabkan saya nggak dapat jodoh orang Bandung gitu ya. Akhirnya pun saya pulang trauma, ditanya sama orang tua kenapa kok nggak pulang-pulang. Jadi dikarenakan saya ingin dapat orang Sunda, masa saya udah lama di sini nggak dapat orang Sunda. Ya yang namanya jodoh Allah sudah menyediakan, karena Allah sudah memberikan janji ada 3 rahasia Allah atau misteri yang Allah beritahukan kepada kita. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah rezeki, yang ketiga adalah jodoh. Dan benar kenyataannya pada saat itu pun saya pulang karena gak dapat orang Sunda. Ya akhirnya saya pulang tahun 2012, saya pulang di sana. Saya selama mengabdi 1 tahun di NTT, dan saya berpikir bahwa jodoh saya pasti orang NTT gitu ya, biarpun Hararideng, yang penting perempuan gitu ya daripada laki-laki kan gitu ya. Hanya saya pun berpikir untuk dalam arti ya udahlah mengabdi di daerah sana gitu ya. Tapi yang namanya jodoh kita nggak tahu, tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan jodoh saya di Kota Bandung. Ya pada saat itu istri saya di Bambu Salam jadi kepala sekolah di sana. Alhamdulillah saya pun berjodoh melalui media sosial, dan 1 bulan kemudian saya pun kembali lagi ke Kota Bandung. Alhamdulillah biarpun gak dapat orang Sunda, yang penting dapat orang Jawa gitu ya, tapi Jawanya bukan Jawa Sunda tapi Jawa Lamongan. Dan alhamdulillah sekarang punya anak 1. Lalu saya lanjutkan pendidikan S2 saya di kampus yang sama seperti Teteh, yaitu di Universitas Islam Nusantara, yaitu di Uninus, mengambil pasca sarjana pada tahun 2013, dan saya lulus 2016.
15 dan alhamdulillah 2015 saya mencalonkan diri menjadi dosen di kampus Stit Kurator Ayun yaitu di Garut, dan sisanya saya juga mengajar di beberapa kampus yang ada di Jawa Barat gitu ya. Begitupun di sisi lain alhamdulillah di tahun ini alhamdulillah saya diberikan penghargaan ataupun amanah yaitu menjadi kepala sekolah di SMA Tahfidzul Quran. Dan alhamdulillah sekilas dari cerita perjalanan saya, dan nama saya adalah Sabin A. Anwar, sarjana hukum Islam, magister pendidikan agama Islam. Dan alhamdulillah saya ingin menceritakan tentang sejarah asal muasal ya berdirinya ST3 Bandung. Ya, pada saat itu ya terjadi konflik besar antara orang Cibiru dengan orang-orang Timur. Ya, di satu sisi saudara-saudara saya. Kejadiannya adalah di awal di mana ada orang Sunda yang bergaul dengan orang NTT. Tiba-tiba ada preman yang ada di Cibiru itu mengganggu terhadap orang Sunda tersebut. Karena dia bergaul dengan orang NTT sehingga dia dikatakan anjing goblok gitu ya. Sok suruh barudak maneh ke dia gitu ya. Akhirnya karena orang Sunda itu gabung dengan orang NTT, komunitas NTT, akhirnya dia bukan ajak orang Sunda, justru dia ajak orang NTT, sehingga terjadilah konflik besar-besaran di UIN Sunan Gunung Jati pada saat itu. Sampai Polda Jawa Barat itu sampai turun, karena pada saat itu orang-orang Cibiru itu mencari orang kulit hitam menggunakan samurai pada saat itu. Dengan kondisi itu pun Bapak sempat kabur juga, karena pada saat itu Bapak juga masih kuliah di STI Siliwangi, tapi Bapak tinggal di dekat kampus UIN Sunan Gunung Jati. Dan pada saat itu orang-orang Cibiru mencari orang-orang yang kulit hitam, kalau temukan langsung ditebas. Pada saat itu pun kami kabur ke Cimahi. Ya, seluruh orang NTT kabur ke Cimahi. Pada saat itu di Cimahi, lalu semua orang NTT itu kumpul di situ. Akhirnya saya berpikiran gini, orang NTT tiap hari cuma hanya kuliah, tidur, makan. Akhirnya saya ngobrol dengan teman, bagaimana kalau seandainya kita buat satu organisasi, sehingga anak-anak itu kalau ketika pulang kuliah itu bukan sekedar tidur saja, tapi di satu sisi mereka bisa ada aktivitas untuk kegiatan pendidikan lebih lanjut gitu ya. Alhamdulillah pada saat itu pun saya membuat organisasi, awalnya adalah organisasi NTT. Sehingga pada tahun 2017 pada saat itu pun ada saudara ataupun ada teman yang wisuda di kampus UIN Sunan Gunung Jati. Dan pada saat itu pun saya menginstruksikan agar supaya orang NTT itu kumpul semuanya, ya, agar supaya membentuk satu organisasi. Dan pada saat itu organisasinya belum ada nama, gitu ya. Asal muasal organisasi ST3 ini adalah dari Pak Hasibuan. Pak Hasibuan itu adalah bapak kami. Dulu kita itu nggak tahu Bandung, tapi dia yang membawa kita ke sini. Dia punya ide. Dia sampaikan kepada saya, Din, bagaimana agar supaya kita itu punya komunitas tapi punya organisasi. Dan pada saat itu dia cuma hanya sekedar teori saja. Tapi langsung Bapak eksekusi pada tahun 2017, saya kumpulkan seluruh orang NTT kumpul membentuk satu organisasi. Dan pada saat itu pun kita bentuk organisasi ST3 itu di sekretariat HMI, yaitu di UIN Sunan Gunung Jati. Karena di situ ada saudara yang dalam arti jadi pemimpin juga di situ, sehingga dia adalah Salim Suro pada saat itu. Akhirnya kita meminjam fasilitas dia untuk membentuk organisasi ST3. Yang pada saat itu pun ST3, lalu saya mengusulkan bagaimana organisasi itu punya logo. Akhirnya Pak Hasibuan menyampaikan bahwa kita di kampung itu kan ada 8 suku. Bagaimana kalau kita buat 8 tiang agar supaya logonya bagus. Ternyata logo tersebut tidak memenuhi standar, sehingga Pak Hasibuan mengatakan ya udah aja lah, nanti saya yang buat sendiri. Dan pada saat itu dia gambar dalam kertas, lalu ditindaklanjuti oleh Abu Rijal Satria, begitupun Al Hasir. Abu Rijal Satria itu adik saya, begitupun Al Hasir itu adalah adik saya. Jadi dari konsep daripada Pak Hasibuan itu untuk membuat logo yang sekarang kita lihat, yang ada perahunya, yang ada itu adalah konsep daripada Pak Hasibuan. Lalu diaplikasikan oleh disetting oleh Abu Rijal Satria dengan Al Hasir. Pada saat itu pun
Alhamdulillah setelah terbentuknya logo, lalu saya menyuruh untuk membuat ADRT organisasi, yaitu saya suruh adik saya yang sekarang sudah jadi PNS di kampung, yaitu Wahyudin Satria. Dan pada saat itu pun alhamdulillah organisasi ST3 pun terbentuk dalam organisasi yang utuh sampai hari ini. Tapi sebelum organisasi itu terbentuk, sebenarnya organisasi itu udah lama dibicarakan, gitu ya. Tapi nggak jadi-jadi wae. Yaitu pada saat itu pemimpin pertama sebelum Ham dan Kapitan itu adalah Imron Musa. Ya. Awal muasal adalah sebenarnya pilihannya ke saya, tapi disampaikan oleh kakak saya sebagai pembina yang ada di Tasik sekarang, dia menyampaikan, masa kita yang buat organisasi terus kita yang memimpin, udah aja lah sama orang lain aja yang memimpin. Akhirnya mengangkatlah Imron. Pada saat itu organisasi belum ada logonya, belum ada ADRT-nya. Tapi ketika Kak Imron dalam arti memimpin, ya karena belum ada tempat sekretariatnya, akhirnya organisasinya mati suri, gitu ya. Akhirnya berlanjut cerita ketika bertemu dengan kejadian yang ada di UIN Sunan Gunung Jati, sehingga pada saat itu pun organisasi terbentuk, logo terbentuk, ADRT terbentuk, dan pada saat itu pun saya menyampaikan, ada teman saya yang seangkatan dengan saya, yaitu Hamdan Kapitan, saya bilang kamu harus jadi pemimpin. Lalu dia menyampaikan, bagaimana Pak saya bisa menjadi pemimpin? Oke, itu rahasia saya yang akan lakukan. Akhirnya Pak, saya komunikasikan dengan senior-senior semua, saya sampaikan kepada mereka, dan angkat Hamdan Kapitan. Alhamdulillah semuanya pada saat itu setuju, dan Hamdan Kapitan pun memimpin pada saat itu. Dan alhamdulillah organisasi ST3 itu pun berjalan, ada ADRT-nya, begitupun ada logonya, sehingga resmi bisa dikatakan organisasi. Alhamdulillah pada tahun 2013 pada saat itu Hamdan Kapitan itu pulang kampung. Pada saat pulang kampung kan ST3 ditinggal, sehingga apa? Di situ adalah ST3 mati suri lagi, ya mati suri lagi. Dan pada saat itu posisi saya di NTT, saya belum nikah pada saat itu, ya. Hamdan Kapitan pada saat itu memimpin, gitu ya. Saya udah di NTT, gitu ya. Dan pada saat Hamdan Kapitan pulang, tiba-tiba saya dapat jodoh orang Bandung, gitu ya. Akhirnya S3 yang tadinya mati suri saya bangkitkan kembali. Saya telepon adik yang Wahyudi yang ada di Tasikmalaya, saya suruh, "Dek, datang kita rembuk kembali untuk membangkitkan ST3." Alhamdulillah adik saya datang, dan pada saat itu kita ngobrol di kosan. Lalu setelah itu kami mengangkat ada 3 orang. Yang pertama adalah Rajab, yang kedua adalah Sabudin, yang ketiga adalah Yakin Maskur pada saat itu. Ternyata yang pilih adalah Sabudin Akbar. Ya setelah kepemimpinan Hamdan Kapitan itu, organisasi S3 mati. Karena apa? Saya nggak ada di Bandung, saya masih di NTT. Tapi ketika saya dapat jodoh, saya balik lagi pada tahun 2013, saya telepon adik untuk membangkitkan kembali ST3, gitu ya. Alhamdulillah pada saat itu dipilihlah Sabudin Akbar. Selama 1 tahun dia mau mengundurkan diri, tapi saya mengatakan jangan dulu. Ya kenapa? Organisasinya masih berjalan, gitu ya. Tapi dia udah minta, saya nggak bisa ngelola organisasi, sok paksain dulu. Nanti selama 1 tahun kamu udah mau minta mengundurkan diri, oke aku siap. Akhirnya Pak, pada tahun berikutnya dia meminta mengundurkan diri, dan pada saat itu pun saya menyiapkan penggantinya, yaitu apa? Karena pada saat itu ada 2 pulau, yaitu ada Pulau Buaya, ada Pulau Ternate. Dan pada saat itu organisasi itu cuma hanya orang Pulau Buaya saja, yang nggak ada orang Ternate. Makanya saya ini kan menyampaikan, Pulau Ternate kan sukunya sama, sukunya 8, kita juga 8. Kenapa kita berpisah? Akhirnya Pak, saya pun komunikasi dengan orang Ternate, dan pada saat itu pun alhamdulillah ada orang Ternate yang namanya adalah Jainuddin Arsad. Pada saat itu saya bilang, setelah Sabudin Akbar selesai menjabat, kamu yang jadi pemimpin. Dan alhamdulillah itu terbukti, karena saya waktu itu ngobrol sama dia di Uninus, dan saya sampaikan, Pak gimana, ada saya nggak kenal orang Pulau Buaya. Oke, itu mah jalan Bapak aja, yang penting kamu ikutin kata Bapak. Alhamdulillah pada saat itu pun Jainuddin Arsad itu pun pada saat pemilihan, alhamdulillah dia pun menang. Dari situlah orang yang Ternate dari tadinya tidak mengenal organisasi ST3, disitulah mereka pun ikut bergabung. Makanya 2 pulau ini dari tadinya berseberangan, tidak saling tahu, tapi karena Bapak pada saat itu menggabungkan
ya, mengangkat Zainuddin Arsad. Tujuannya untuk apa? Agar supaya persaudaraan itu kita itu jangan sampai putus, gitu ya. Karena dua pulau ini punya suku yang sama, punya bahasa yang sama. Kenapa kita harus berpisah? Kenapa kita harus berbeda? Sehingga pada saat itu pun saya mengajak mereka untuk bersatu. Alhamdulillah pada saat itu pun Zainuddin Arsad menjadi pemimpin. Ya, setelah itu orang-orang Ternate sudah bergabung, dan pada saat itu pun pemimpin selanjutnya adalah dilanjutkan oleh pada saat itu karena awal muasal jabatan kedua sebelum Sahabuddin Akbar, saya udah pernah sampaikan ada 2 orang yang calon, yaitu Yakin Maskur. Tapi Yakin Maskur karena pada saat itu masih belajar, sehingga di satu sisi saya masih memberikan ini aja kesempatan nanti, gitu ya. Setelah Zainuddin Arsad udah beres, baru pemimpin berikutnya adalah Yakin Maskur. Dan pada saat itu pun Yakin Maskur memimpin terobosan yang beliau lakukan apa? Yaitu salah satunya adalah membuat grup WA. Karena dulu itu kita nggak ada grup WA. Kalau seandainya kita mau ngumpul itu, ya kita harus panggil ke kosan-kosan. Ya akhirnya apa? Terobosan yang dia lakukan adalah membuat grup WA ST3 yang sampai hari ini. Ataupun membuat grup FB ya ST3. Begitupun terobosan dari Zainuddin Arsad apa? Yaitu apa? Membuat pengajian tahlilan. Dulu mah kita nggak bisa ngumpul-ngumpul kalau ketika ada orang yang kematian, ataupun ketika ada orang yang mau wisuda, kita nggak ada syukuran. Tapi terobosannya yang dilakukan oleh siapa? Yaitu dari Zainuddin Arsad. Gitu ya. Jadi ada 2 orang yang melakukan terobosan, yaitu Zainuddin Arsad dengan tahlilan. Yang kedua adalah buat WA group adalah sama Yakin Maskur. Setelah itu pemimpin selanjutnya dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya adalah Samin Sonto. Samin Sonto ini memberikan terobosan baru, yaitu apa? Dulu organisasi ST3 itu cuma minta iuran dalam organisasi itu sendiri. Tapi dia punya ide, gagasan bagaimana agar supaya bisa kerjasama dengan organisasi luar. Salah satunya dia bangun kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Alhamdulillah pada saat itu pun kita ada pertandingan sepak bola. Dan pada saat itu disponsori oleh para donatur itu. Jadi setiap kepemimpinan itu punya warna-warni tersendiri. Selanjutnya sama siapa? Bapak Hasbullah Marzuki. Bapak Hasbullah Marzuki ini beliau Bapak lihat itu seperti Jokowi, gitu ya. Kenapa seperti Jokowi? Beliau itu pendiam, gak banyak ngomong, tapi kebijakannya itu bisa memakan orang, gitu ya. Dalam arti tajam banget. Kalau dia bilang AA, gitu ya, eksekusi hari ini. Nah itu adalah Hasbullah Marzuki. Beliau itu orangnya kalem, gitu ya, pendiam, tapi harus hati-hati, gitu ya. Nah itu adalah Marzuki, itu dari Ternate Besar. Tujuan Bapak itu menghilangkan antara Ternate Besar dan Pulau Buaya selama kepemimpinan supaya tidak ada iri di antara mereka. Jangan sampai mengunggulkan daerah saya yang paling bagus, nggak ada yang paling bagus, semuanya bagus, gitu ya. Makanya Bapak mencalonkan ada dari Ternate, ada juga yang dari Pulau Buaya. Terus selanjutnya Bayi Anas ini dari Pulau Buaya, ya, dari Pulau Buaya ini adalah masih adik Bapak sendiri. Dan alhamdulillah adik Bayi Anas ini juga punya terobosan. Terobosan apa? Dulu itu ST3 itu cuma hanya di kos-kosan. Tapi apa? Bayi Anas punya ide gagasan, yaitu apa? Membeli sekretariat, yaitu membeli satu kontrakan agar supaya orang-orang timur itu punya tempat sendiri, masak di situ, makan di situ, ngaji di situ, semua program kegiatan semuanya ada di situ, dan tampilkan sejarah-sejarah tentang ST3 pada saat itu. Dan alhamdulillah pada saat itu sumbangannya dari mana? Sumbangannya dari senior-senior. Ya, iuran dari saya, iuran dari Kang Gofur yang ada di Celilin, gitu ya, kita gabungkan. Setelah itu baru kita beli kontrakan satu untuk kegiatan organisasi, yaitu uangnya dari senior-senior. Oke, selanjutnya baru Fajar Kita. Alhamdulillah Fajar Kita ini juga bagus, yaitu apa? Memberikan terobosan berkaitan dengan bagaimana cara memilih pemimpin yang benar, gitu ya. Dulu itu kita cuma asal pemimpin tunjuk aja, oh ini aja, oh ini aja. Tapi apa? Fajar Kita memberikan perubahan baru, yaitu apa? Dengan membangun satu kerjasama, yaitu menghadirkan pembina, menghadirkan senior-senior untuk memilih, dan pemimpinnya itu diuji. Bagaimana visi misinya itu benar-benar teruji apa enggak? Bisa nggak membawa organisasi ini menuju perubahan yang lebih baik? Nah itu Fajar Kita. Terus selanjutnya Hasri. Hasri ini alhamdulillah beliau ini adalah persaudaraan, ya, orang yang dari tadi. Kenapa di NTT itu masih sistemnya suku-sukuan? Kalau diibaratkan di Bandung mah jika bukan suku itu suku kakinya,
Ya bukan. Suku di NTT itu loba, yaitu 8, tapi lain suku kaki gitu ya. Suku di sana itu adalah kelompok-kelompok, ibarat mah jika partai. Iya. Ya, jadi partai yang satu benci ke partai ini. Jika suku pun seperti demikian, tapi apa yang dilakukan oleh Al-Hasid yaitu menyatukan suku-suku yang berbeda menjadi satu pemikiran. Kita tidak perlu harus bahas suku mana yang paling hebat, tapi apa? Kita sama-sama punya tujuan yang sama, yaitu membangun NTT lebih baik. Oke ya. Selanjutnya, Sudirman ini adalah adik. Ya adik, dan saya sampaikan bahwa organisasi yang kita buat kalau bisa jangan dipimpin oleh kita sendiri. Masa kita yang buat, kita yang memimpin. Tapi ya nggak tahu juga, gitu ya, namanya takdir. Kakak juga nggak tahu. Tiba-tiba saja kakak dengar kabar bahwa Sudirman itu ya dipilih oleh teman-temannya, dan alhamdulillah beliau sekarang ya sudah 1 periode, dan insya Allah nanti akan ada pemilihan kembali. Ya mudah-mudahan dari sekian kisah tadi menceritakan bahwa ternyata organisasi ini sangat penting sekali. Ya. Prinsip Bapak seperti inilah. Ya. Kalau seandainya kita kuliah lama-lama di kampus, tapi tanpa kita berorganisasi, kita tidak akan bisa jadi apa-apa di masyarakat. Kalau kita tidak pernah berorganisasi di kampus, suatu saat kita bukan menjadi orang yang dilihat, tapi kita cuma hanya menjadi orang yang menonton orang lain untuk menjadi pemimpin. Maka pantasnya ketika seorang mahasiswa itu lebih baik banyaklah berorganisasi. Organisasi apa saja supaya kita apa? Membentuk mental kita. Ketika kita berpidato, kadang kita gemetar. Disitulah pembentukan mental kita menjadi seorang pemimpin. Makanya gunanya organisasi ini membentuk mental kita. Ilmu mah udah punya, tapi kalau mental kita nggak tahan banting. Salah satu contohnya, ketika kita jadi bupati, kalau kita nggak punya ilmu tentang organisasi, orang lain demo kita kabur, ngumpet di bawah lemari ataupun di bawah meja. Kenapa kita nggak punya mental menghadapi? Tapi mahasiswa coba perhatikan, kaki tangan masyarakat adalah kaki tangan mahasiswa. Makanya ada filosofi yang mengatakan adalah mahasiswa adalah agen of change, agen perubah. Ya, kaki tangan masyarakat adalah kaki tangan mahasiswa. So, yang menurunkan presiden siapa? Bukan masyarakat. Masyarakat punya keluhan cuma yang disampaikan lewat TV. Tapi apa? Yang bergerak adalah mahasiswa. Makanya gunanya Bapak bentuk organisasi ST3 ini adalah membentuk karakter menjadi pemimpin di kemudian hari. Makanya hari ini terbukti alhamdulillah. Salah satunya apa? Teman-teman yang sudah lahir di organisasi ST3, alhamdulillah salah satunya sekarang sudah di KPU, yaitu Bang Yakin Masuri yang sekarang sudah menjadi komisioner di bagian hukum, yaitu di Republik Indonesia, yaitu di KPU Republik Indonesia. Alhamdulillah yang pernah juga jebolan daripada ST3 sekarang sudah menjadi bagian daripada anggota daripada Bawaslu di kabupaten, gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang juga ada keluaran dari ST3, alhamdulillah, yaitu Bang Jainuddin sekarang alhamdulillah beliau di LPMD, gitu ya, di provinsi di provinsi NTT, gitu ya. Sedangkan Bung Salim sekarang itu di Bawaslu. Begitupun alhamdulillah teman-teman yang lain pun sekarang sudah bergerak di organisasi-organisasi NTT. Dan target Bapak ke depan, suatu saat orang NTT ataupun orang khususnya di organisasi ST3 suatu saat akan menjadi Bupati Alor. Dan target Bapak kalau bisa DPRD suatu saat akan diisi oleh orang-orang ST3. Dan sekarang sudah mulai muncul beberapa anggota yang kita sudah siapkan. Insya Allah ke depannya kita lihat suatu saat di kabupaten bukan memimpin di Kabupaten Alor, tapi suatu saat orang Pulau Buaya dan orang Ternate yang akan memegang kendali di sana. Dan kakak harap mudah-mudahan dengan penyampaian sejarah ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat teman-teman semuanya yang sekarang masih di luar belum bergabung dengan organisasi ST3. Mudah-mudahan dengar sejarah ini dari cerita kakak ini, mudah-mudahan mereka termotivasi. Kenapa? Ingat, orang yang tidak pernah berorganisasi dia tidak pernah akan menjadi pemimpin di masyarakat. Kenapa? Orang yang pernah berorganisasi mentalnya sudah terbukti, begitupun keputusannya sudah terbukti. Karena ketika dia di organisasi, dia ditugaskan memegang bidang ini, dia ditugaskan memegang ini, pernah jadi panitia ini, pernah berbicara berhadapan ini, sehingga dia kuat menghadapi tantangan apapun. Makanya perlunya berorganisasi. Ingat pepatah kata bijak kakak terakhir, yaitu apa?
Kalau kita tidak pernah berorganisasi di kampus, maka kita akan menjadi penonton orang lain ketika orang lain menjadi pemimpin. Maka manfaatnya kita berorganisasi suatu saat mendidik kita menjadi seorang pemimpin sejati. Mudah-mudahan generasi-generasi yang ada di ST3, kakak doain mudah-mudahan ke depan kuasai seluruh anggota DPR, kuasai kalau bisa isi semuanya. Insya Allah kita akan dukung semuanya. Ke depannya kalau bisa selesai bupati, lanjutkan DPRD provinsi, lanjutkan lagi kalau bisa jadi gubernur provinsi. Suatu saat ke depannya jadi menteri, bahkan bisa jadi presiden. Mungkin itu saja yang kakak bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.